berduka cita atas berpulangnya musisi senior kita, Mas Didi Kempot. Beliau telah berpulang. Sampai saat ini belum diketahui penyebabnya, namun kakak dari Mas Didi Kempot mengatakan bahwa beliau terakhir mengirimkan pesan, "Aku sudah capek, udah nggak kuat lagi." Saya akan sedikit membahas faktor sehingga seseorang bisa berpulang karena kelelahan. Seseorang bekerja itu paling maksimal, yang paling bagus dalam sehari itu adalah 8 jam. Nah, ketika kita kelelahan, ini akan memicu hormon stres kita. Nah, hormon stres kita ini akan mensekresi yakni epinefrin dan norepinefrin, yang ini akan memicu jantung dan pembuluh darah kita menjadi tidak baik, dan bisa menyebabkan stroke, darah tinggi, dan bahkan yang paling fatal adalah gagal jantung. Ini sebenarnya kalau tidak terjadi terus-menerus, ini bagus untuk tubuh, karena tubuh kita memang diciptakan oleh Tuhan ini mempunyai kekuatan proteksi diri yang luar biasa. Tapi jika ini terjadi terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, stres yang terus-menerus, ini akan mengganggu tubuh dan organ-organ penting di dalam diri kita, Oleh karena itu, untuk terutama yang usia di atas 40 tahun, harus sauku benar-benar bisa mengontrolnya. Walaupun pada yang usia muda pun juga bisa terjadi hal yang sama. Nah, sedikit tips dari saya untuk pencegahan agar tidak menjadi kelelahan ini menjadikan sauku semua atau kita semua menjadikan faktor yang sangat fatal untuk memunculkan penyakit yang mengancam tubuh kita. Nah, sauku harus tahu kapan kita sudah lelah, ini harus istirahat. Tetapi memang terkadang kita tidak menyadari hal tersebut, Saat kita lelah, ini kita tidak menyadari. Nah, contoh yang paling simpelnya, ketika badan kita sudah terasa tidak enak, pegal-pegal, kepala berat, leher berat, bahkan memicu keasaman di lambung, mual, muntah, ini menunjukkan bahwa tubuh kita sedang lelah. Nah, ini sauku harus tahu dan harus paham, kita harus segera istirahat, harus dibawa tidur. Tetapi terkadang inilah yang menjadi masalah. Ketika kita kelelahan, justru kita malah sulit untuk istirahat ataupun tidur. Nah, jadi sebelum kelelahan, sebelum muncul gejala-gejala yang lebih berbahaya untuk tubuh kita, sauku harus benar-benar bisa mengontrolnya, baik psikis maupun dari fisik kita. Selain itu juga orang di sekitar kita mempunyai peran yang penting. Nih yang buat di sekitar-sekitar teman kita yang dia sudah kelihatan lelah, tolong langsung ditegur dan suruh istirahat. Karena kelelahan tadi akan memicu penyakit yang ada di dalam tubuh kita untuk keluar. Bahkan yang badan sehat pun akan bisa menjadi sakit, apalagi yang memang sudah mempunyai penyakit di dalam tubuh kita. Demikian tadi penjelasan dari saya tentang faktor kelelahan yang bisa menyebabkan tubuh kita menjadi rusak ataupun membuat seseorang menjadi berpulang, ya. Nah, mudah-mudahan ini juga tadi ada sedikit tips dan saran dari saya bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan untuk almarhum, mudah-mudahan selalu diberikan tempat yang terindah di sisi Tuhan yang Maha Esa. Demikian, mari kita doakan sesama seniman musisi. Kita kirimkan doa berdasarkan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih sudah ditonton sampai selesai. Jangan lupa di like, share, komen, dan bagikan ke kerabat, keluarga, teman, gebetan, dan juga semuanya lah pokoknya, agar semuanya dapat informasi yang bermanfaat ini. Akhir kata dari saya Dr. Aldo mengucapkan
Salam sehat-sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.